A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu wa natawakkal alaih. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabil muntajibin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini akan saya sampaikan mengenai sabar kaitannya dengan puasa. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan firman-Nya untuk pengajaran kepada kita bahwasannya betapa banyak faidah manfaat dari sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Karena sungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar. Sabar di dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Begitu pula di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Begitu pula di dalam ayat-ayat lain yang masih banyak berkenaan mengenai sabar. Sabar memiliki 3 ciri utama. Pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat kita sedang berpuasa, betapa banyak cobaan yang datang. Di antaranya adalah menahan haus dan lapar. Dalam kaitan ini ada 3 tipe orang yang berpuasa. 3 tipe itu diantaranya adalah, pertama, dia berpuasa hanya untuk menahan haus dan lapar, bersabar dalam haus dan lapar. Yang kedua adalah bersabar menahan diri dari seluruh anggota tubuhnya untuk tidak berbuat dosa, seperti mata. Ia menjaga matanya dari pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan yang tidak baik secara syar'i, seperti contoh melihat tayangan-tayangan yang kurang baik atau
menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Itu dihindari. Kemudian anggota tubuh lainnya, misalnya tangan ataupun kaki, menjaganya dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya berbuat aniaya dan sebagainya kepada orang lain. Juga anggota tubuh yang lain dijaganya. Inilah tipe kedua orang yang berpuasa. Menjaga, menahan diri dari hal-hal perbuatan dosa melalui anggota tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah sabar dan syukur dalam menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, kesadaran, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan golongan tertinggi dari orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya, sekalipun ini adalah sulit. Semoga kita mendasari puasa ini karena Allah Ta'ala, kecintaan kita kepadanya, bukan atas dasar menahan lapar dan haus mata, serta menjaga dari perbuatan dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kepada sabar. Tadi saya telah menjelaskan poin pertama dari sabar itu adalah sabar dalam menjalankan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sabar ketika tertimpa musibah. Sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang tidak kita inginkan. Senantiasa agar Allah menguji kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam kejadian yang pahit akan memberikan kepada kita betapa hikmah yang akan kita dapatkan, bahwasannya Allah betapa amat menyayangi kita melalui ujian dan musibah itu. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam kehidupannya bagaimana ia bersabar menahan segala kepahitan di dalam hidupnya, cobaan-cobaan dalam menghadapi tekanan orang-orang yang tidak beriman, mengajak mereka sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui pula bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabarannya telah sukses mengajak umatnya yang tersesat kembali menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesabaran, kemuliaan dari kesabaran kepada keluarga sucinya, sehingga keluarganya sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil mendidik keluarganya, mengajarkan bagaimana indahnya proses dari kesabaran yang dirasakan oleh keluarganya serta pula para sahabatnya, sehingga para keluarga dan sahabatnya banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hal yang luar biasa, pengaruh dari kesabaran dalam kehidupan. Bayangkan sekiranya Rasulullah SAW na'udzubillah tidak memiliki kesabaran, maka tidak akan ada umat yang mengikutinya. Tapi tidak, sungguh tidak, karena Rasulullah SAW adalah manusia sempurna pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhasil menjaga hawa nafsunya, segala kecenderungannya menjadi hal-hal yang baik, sehingga jayalah Islam hingga saat ini. Ini semua semata-mata karena Rasulullah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya tidak lain adalah mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah,
sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarga sucinya dan sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di tengah situasi musibah wabah dari COVID-19 Corona ini, semoga kita menjadi orang yang sabar dalam menjalankan anjuran dari pemerintah untuk diam di rumah, tidak banyak berkumpul bersama orang-orang. Bukan berarti kita merendahkan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, namun ini adalah anjuran yang baik untuk kita. Apabila kita menyayangi diri kita sendiri, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai dan lingkungan kita. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. COVID-19 ini yang memberikan banyak hikmah kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk kecil, makhluk yang lemah ini sungguhnya pada hakikatnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan hidup di sembarangan kecuali melalui media yang bisa mengantarkannya kepada hidup, media-media tertentu itu yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari jagalah diri kita melalui kebersihan dan tetap menjaga social distancing, menjaga physical distancing, jarak fisik, menjaga sosial dengan diam di rumah saja. Insya Allah kita akan terhindar dari wabah. Ataupun bagi yang sudah terkena, mudah-mudahan bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran. Yakinlah bahwa Allah SWT memberikan ujian melalui penyakit dengan segala hikmahnya, dengan segala pelajaran yang diberikan bahwasannya Allah menyayangi kita melalui ujian cobaan ini. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana sehingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Saat kita bersabar dengan penuh keikhlasan dan kerelaan serta ketulusan, maka kita akan lupakan apa yang namanya rasa sakit. Yang ada adalah suatu hal yang manis untuk kita lakukan, kita jalani. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang bersabar, sehingga Engkau ridhoi dunia akhirat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Li rabbika fasbir, innallaha ma'as sabirin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.